11 Akuntan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Spanyol dan Portugis ke Indonesia. Ekspedisi 1 Portugis menuju ke dunia timur dipimpin oleh Bartolomeu Dias pada 1488. Ia mencari jalan untuk menemukan dunia timur dengan menyusuri ke arah selatan pesisir bagian barat benua Afrika. Namun, pelayarannya hanya sampai di suatu tempat yang ia namai Tanjung Badai. Kemudian diubah oleh Raja John II dengan nama Tanjung Harapan, karena sudah ada harapan untuk menuju ke dunia timur. Ekspedisi 2 dipimpin oleh Vasco da Gama pada tahun 1497. Ia berhasil mengitari Tanjung Harapan dan mengarungi Samudra Hindia. Ia tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Pada 1502, Vasco da Gama kembali ke India dengan membawa armada perang untuk membangun daerah kolonial Portugis. Akhirnya, ia berhasil menguasai daerah Calicut, India. Ekspedisi 3 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan pada tahun 1508 ia berhasil menguasai Cochin, India. Ia pun diangkat sebagai gubernur di India. Pada 10 Desember 1510 ia berhasil menguasai Goa, India, yang nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan Portugis di Asia. Pada 10 Agustus 1511, Alfonso berhasil menguasai Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara. Dan pada 1511, Antonio de Abreu dan Francisco Sarria bertolak dari Malaka untuk mencari tempat asal rempah-rempah. Tahun 1512, mereka tiba di Banda, terus menuju Ternate, Maluku Utara. Mereka diterima oleh Sultan Ternate, yakni Sultan Bayanullah, karena Ternate bersaing dengan Tidore karena masalah perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya adalah sejarah Spanyol menuju ke dunia timur. Pemimpin ekspedisi 1 Spanyol menuju ke dunia timur dipimpin oleh Christopher Columbus. Ia berangkat dari Spanyol, berlayar ke barat, menyusuri Samudra Atlantik. Pada tahun 1492, ia mengira bahwa ia sudah sampai ke tanah Hindia, padahal baru sampai di benua Amerika. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador, yakni Pulau Watling. Ekspedisi 2 Spanyol dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang disertai oleh seorang kapten kapal bernama Juan Sebastian Elcano. Dia berangkat dari Spanyol, kemudian menyusuri Samudra Pasifik pada 1521 dan tiba di Filipina. Lalu Magellan tewas dibunuh prajurit Raja Lapu-Lapu karena ia membantu Raja Humabon berperang melawan Raja Lapu-Lapu. Lalu rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan Filipina di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano. Pada 1521, mereka sampai di Tidore, Maluku, yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Kedatangannya disambut baik oleh Sultan Tidore, karena Tidore sedang bersaing dengan Ternate masalah perdagangan rempah-rempah. Kedatangan ekspedisi Spanyol di Maluku menimbulkan protes dari Portugis, karena Spanyol dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, maka dilaksanakan perjanjian baru, yakni Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja John III dan Raja Charles V pada tahun 1529. Isi dari perjanjiannya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku lalu mendapatkan Filipina, dan Portugis tetap berkuasa di Maluku. Sekian penjelasan dari saya, maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.